Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Baik? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, terutama semoga kita dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Teman-teman di rumah, di sini kita bertujuan untuk berdiskusi nih mengenai new normal ini. Lebih tepatnya penerapan new normal bagi masyarakat saat ini. Oke, sebelum membahas diskusi kita mengenai new normal, izinkan saya memperkenalkan diri, memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri adalah Naila Sabila, kemudian ada teman saya Aditya Nurrahmat, kemudian lalu ada Ilham, ada Panji, ada Faiz, lalu ada Anjeli, yang terakhir ada Aulia. Oke, kita dimulai dulu dari adanya COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini diketahui terdapat di Wuhan, Cina pada Desember 2019 ya. Kita tahu ini. Nah, dengan diketahui adanya virus ini cukup mengkhawatirkan orang-orang di dunia. COVID-19 dalam penyebarannya memang cukup cepat kan? Dan selain penyebarannya cepat, COVID-19 cukup mematikan. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, terbukti virus ini setelah diketahui telah menyebar ke berbagai dunia yang terkena COVID-19 ini benar-benar merasakan masyarakat dunia. Membuat pemerintah di berbagai dunia juga yang terkena virus kasus ini langsung sigap menangani hal ini gitu, dengan mengarahkan segala cara agar penyebaran tidak luas ke berbagai daerah di negara tersebut. Nah, termasuk di negara kita juga kan terdapat COVID-19 yang mana pada tanggal 2 Maret nih 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah tidak bisa untuk berdiam saja kan akan hal ini. Nah, pemerintah cepat memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah aja. Lalu pada pekerja juga, pada pelajar untuk work from home kan, untuk pekerja, untuk pelajar, untuk belajar di rumah aja, sehingga kesini kita harus menerapkan social distancing, menerapkan physical distancing kan ketika kita di tempat umum, lalu himbauan yang lainnya gitu loh. Nah, karena kasus ini seiring berjalannya waktu tetap meningkat, tetapi kan kehidupan masyarakat terus berjalan. Nah, masyarakat untuk tetap di rumah aja tuh gak bagaimana gitu memenuhi kebutuhan hidup sementara kita di rumah aja kan. Nah, masyarakat juga ingin bekerja untuk apa sih memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu, menghidupi kebutuhan, mencari nafkah untuk keluarga gitu kan. Yang mana ini juga kan sangat berdampak terhadap ekonomi gitu. Nah, untuk itu akhirnya pemerintah juga menerapkan sistem new normal untuk masyarakat. Nah, akhirnya dari sini kita pengen tahu nih pendapat-pendapat kalian mengenai new normal ini. Nah, menurut kalian apa sih new normal itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Faiz Ramdan Priyono kembali hadir dalam kelompok komunikasi diplomasi tentang new normal. Apa itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.
Dalam Perkenalkan, nama saya Aditya Dun Rahmat. New normal itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi virus pandemi COVID-19 ini. New normal ini adalah sebuah kehidupan baru bagi kita semua untuk dapat hidup dengan protokol kesehatan yang sesuai dan juga yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada khususnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, namaku Muhammad Ilham Ramdhani Hakim. Jadi apa sih new normal? Oke, apa itu new normal? Kalau menurutku sendiri sih new normal itu suatu aturan dari pemerintah yang menormalkan keadaan masyarakat Indonesia, namun tetap menjalani protokol kesehatan. Jadi kita sebagai manusia berhidup berdampingan bareng si COVID-19 ini gitu loh. Jadi gimana ya, sebenarnya keputusan yang plus minus sih, ada buruk dan ada baiknya juga gitu. Kenalkan, nama saya Panji Hidayatullah Hadiwijoyo. Oke, kalau new normal menurut aku yaitu jadi tatanan baru, kebiasaan baru untuk perilaku hidup sehat dalam menghadapi virus COVID-19 atau corona. Jadi definisinya new normal itu adalah untuk beradaptasi dengan virus COVID-19. Itu sih kalau menurutku. Ya, halo, nama saya Aulia Aisyah Arifah. Menurutku normal itu tatanan dari pemerintah untuk beradaptasi dengan pandemi. Faktor yang mendorong pemerintah untuk menjalankan new normal ini, salah satunya faktor ekonomi. Soalnya kan sebelum new normal ini kan ekonomi di Indonesia kan turun banget. Sampai Indonesia nyampe angka 17.000 kan $1 itu. Lalu kan pemerintah juga nggak akan semena-mena menerapkan new normal kan, merencanakan new normal. Nah, dari situ kita pengen tahu nih faktor apa yang mendorong pemerintah untuk sehingga menerapkan new normal kepada masyarakat. Faktor yang membuat pemerintah mengambil langkah new normal atau menetapkan new normal ini adalah faktor ekonomi tentunya. Terlepas dari itu semua, ekonomi adalah hal yang dapat menunjang seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat makan, memenuhi kebutuhannya baik itu sandang, papan, dan pangan. Dengan tidak adanya ekonomi yang berjalan seperti biasa, tentunya ini semua menjadi hambatan dan juga menjadi beban untuk kita semua. Itu transportasi umum di Indonesia, terutama di kota-kota besar kan pasti rame dong, nggak mungkin sepi. Dan pasti kalau misalnya menjalin ke kehidupan normal seperti biasa itu pasti rame. Dan apa effort pemerintah kepada suasana itu, transportasi umum itu? Apakah transportasi umumnya akan diperbanyak atau jumlah penumpangnya yang dipotong 50% atau seperti apa? Kan itu harus ditindaklanjuti juga, soalnya nggak mungkin juga kalau misalnya berdesak-desakan kayak seperti biasanya juga. Yang kedua itu dari tenaga medis. Yang tenaga medis itu pemerintah itu ngasih effort apa ke tenaga medis, atau soalnya kan kalau misalnya ada kan new normal ini pasti kemungkinan buruknya pasti pasien COVID-19 itu pasti bertambah. Dan terbukti sampai sekarang itu memang bertambah. Jadi effort pemerintah ke tenaga medis itu apa, ataukah apakah tenaga medis itu apa, atau tenaga medis ditambahin berupa manusia gitu, maksudnya volunteer yang digaji sama pemerintah sendiri, atau alat-alat medisnya ditambahin sama pemerintah, atau ada jalin kerjasama sama negara lain atau gimana gitu. Itu harus diperhatiin juga sama pemerintah sih. Ekonomi kalau menurutku sih itu tergantung dari masing-masing pribadinya ya. Kalau menurutku sih ya karena sekarang sangat banyak pekerja yang di PHK, kena PHK, terus juga perekonomian semakin merosot, terus kesenjangan sosial semakin terlihat jelas sehingga dapat membuka peluang terjadinya krisis keamanan. Terus juga apabila terjadi krisis keamanan ini juga bisa menimbulkan kasus seperti pencurian, terus perampokan, terus kerusuhan massal. Intinya
tindakan kriminal tuh meningkat drastis, akibatnya bisa menimbulkan krisis politik. Gitu sih kalau menurutku. Coba sebutkan apa saja sih dampaknya setelah diterapkannya new normal? Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Terus menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Ini yang paling penting sih dari pemerintah, yang pemerintah pun pusing sama ekonomi negara sendiri. Ekonomi ini kan mencakup dari pariwisata dong pasti. Pariwisata, perdagangan antar negara juga, itu ekonomi yang paling besar di Indonesia, apalagi kita kan impor banyak barang juga gitu. Jadi pemasukannya kurang, perusahaan-perusahaan pun ditutup, banyak karyawan yang di PHK juga gitu. Cuman kalau misalnya ini di lockdown misalnya, bukan new normal tapi lockdown, mungkin ekonomi Indonesia malah semakin menurun ya. Apakah hal ini berdampak juga pada bidang ekonomi, pendidikan, politik? New normal ini keputusan yang tepat, tapi dalam hal ekonomi. Kalau dalam hal pendidikan, itu kurang tepat. Soalnya kan anak SD, SMP itu masih butuh bimbingan dari gurunya. Jadi kalau misalnya ada new normal ini, orang tua mereka kerja, mereka kurang dapat bimbingan dari yang lebih tua. Kalau anak kuliahan kan udah bisa mandiri lah, buat belajar mandiri, cari materi sendiri, cari apa. Untuk dapat hidup dengan protokol kesehatan yang sesuai dan juga yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada khususnya. Faktor yang membuat pemerintah mengambil langkah new normal atau menetapkan new normal ini adalah faktor ekonomi tentunya. Terlepas dari itu semua, ekonomi adalah hal yang dapat menunjang seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat makan, memenuhi kebutuhannya, baik itu sandang, papan, dan pangan. Dengan tidak adanya ekonomi yang berjalan seperti biasa, tentunya ini semua menjadi hambatan dan juga menjadi beban untuk kita semua. Apakah menurut kalian diterapkannya new normal tersebut keputusan yang tepat? Itu agar tidak mengedepankan pemulihan ekonominya saja, tetapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatannya itu. Protokol new normal. Menteri Kesehatan mengatakan dunia usaha masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Untuk itu, lalu bagaimana pendapat kalian mengenai cara masyarakat agar dapat beradaptasi dengan new normal ini? Tapi kan mungkin ada cara yang lain gitu, atau kayak gimana juga, itu perlu diperhatikan sih sama pemerintah. Kalau aku solusi untuk beradaptasi sama new normal ini ya tetap mengikuti protokol kesehatan sih. Dari keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan setiap saat, itu penting banget, cuci tangan setiap saat. Terus selalu tertutup, kalau mau kemana paling nggak pakai jaket celana panjang. Terus sampai rumah nanti jaketnya bisa dijemur atau langsung dicuci itu. Terakhir, mungkin teman-teman bisa memberi saran atau nasihat terkait new normal. Jadi kesimpulannya, segenap tokoh masyarakat akan berbagi semangat agar tetap produktif menyambut new normal di tengah pandemi virus corona. New normal sendiri akan hadir pada hari ini atau berikutnya, atau bahkan yang lebih jelasnya lagi, Indonesia hingga saat ini membagi pesan untuk menghadapi dunia di era pandemi COVID-19 lewat orasi kesenian, musik, atau konser amal, atau dan lain-lain. Selama 3 bulan terakhir di dunia ini mengalami perubahan drastis karena wabah COVID-19. Sangat disayangkan ya. Selama itu pula aktivitas warga di... Ini bukanlah akhir untuk kita semua. New normal adalah salah satu yang harus
kita lawan secara bersama-sama. Marilah kita semua bergotong royong untuk dapat melawan pandemi yang telah ada ini. Kalau saranku sih dari diri sendiri dulu, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah keluar. Kalau misalnya perlu, ya ikutin protokol kesehatan. Monggo yang lain. Saran untuk pemerintah ya, untuk new normal ini, kalau saya sih menyarankan itu agar tidak mengedepankan pemulihan ekonominya saja, tetapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatannya itu. Terus juga apabila pemerintah hanya mengedepankan pemulihan sektor perekonomian, itu juga disarankan pemberlakuan new normal itu hanya untuk sektor ekonomi aja. Soalnya kalau untuk yang lain-lain tuh jujur ini masyarakat kita tuh masih belum bisa. Protokol kesehatan tuh juga masih sering diabaikan. Jadi ya ditakutkan apabila kebijakan new normal ini diberlakukan secara umum, mengingat kondisi yang belum stabil serta dapat meningkatkan resiko penyebaran COVID-19 atau dapat memancing gelombang kedua virus corona. Kalau itu aku saranku untuk pemerintah itu aja sih. Terima eh, bertanggung jawab sama kesehatan masing-masing. Itu penting banget, harus ada kesadaran diri sendiri. Kalau nggak dari diri sendiri, mau sama siapa lagi gitu. Kalau misalnya kita udah percaya kalau kita tuh kebal nih sama virus corona, tapi kita kan nggak tahu kalau misalnya kita membawa virus corona, walaupun kita kebal, tapi kan nanti kita menyebarkan ke orang lain kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang lainnya nggak kebal, nah sama aja kita menularkan virus itu ke orang lain. Lebih baik kita sadar diri lah sama keselamatan kesehatan diri sendiri. Nah, ada yang lagi yang mau menambahkan yang lain? Oke, mungkin cukup ya argumen dari kami terkait penerapan new normal. Semoga kita selalu tetap sehat ya, jaga diri dengan tetap mengikuti protokol kesehatan saat new normal ini. Kemudian semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu, cepat menghilang gitu, agar kita bisa beraktivitas dengan baik lagi. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam kata-kata, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Dan semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita cukup tutup sampai di sini. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.